Asbi Kanza, stamina makin kuat, aman untuk remaja. Bentar ya. Sebelum si Gagah turun, aku sempat minta tolong sama dia untuk mengeluarkan pakaian-pakaian yang ada di dalam ransel kami, ya, ransel kami bertiga itu, semua pakaian itu untuk kita taruh di tengah sungai. Kenapa? Karena ketika aku melihat di atas itu kan payung hutan yang terbentuk dari pohon-pohon yang tinggi tadi, itu kan ada celahnya, gitu. Nah, celah ini memungkinkan kalau kami dicari dengan memakai helikopter, itu kelihatan. Nah, karena itu semua yang tidak diperlukan, terutama pakaian, karena pakaian ini kan berwarna-warni, itu kami sebarkan di sepanjang sungai tempat si Iqbal tadi jatuh. Dan si Gagah, karena dia punya ransel kecil gitu, dia turunnya bawa itu. Ya, jadi dia tidak bawa ransel yang besar. Ransel yang besar itu isinya kita sebar di tengah sungai, dan dia turun pakai ransel yang kecil yang warnanya merah. Ya, yang aku buat pertama kali setelah menemukan tempat untuk menaruh si Iqbal adalah membuat api unggun. Tapi karena ini kayu-kayu itu basah, ya itu susah, cukup susah juga ya. Nah, kemudian api mulai menyala. Iqbal mulai siuman, dan kan dia begini, jadi siuman pingsan gitu. Karena saking sakitnya itu. Ya, karena saking sakitnya itu kadang-kadang dia pingsan sendiri, nanti bangun lagi. Nah, ketika yang aku ingat itu ketika api unggun itu jadi, kebetulan dia mulai siuman, dan dia minta untuk didudukkan gitu. Karena dia mungkin bosan atau terbaring terus itu bosan, karena apapun yang dia lakukan itu sakit gitu. Jadi dia selalu setiap berapa menit gitu dia teriak gitu. Jadi teriak menahan sakit itu, gitu. Kami sempat mendiskusikan apakah keputusan kami untuk mengizinkan Gagah atau mungkin malah mendorong Gagah memilih mencari bantuan itu sudah tepat. Ya, menurut diskusi kami memang itu satu-satunya pilihan, karena untuk
menunggui Iqbal ini akan menjadi sangat rawan, terutama karena si Gagah ini kan belum bisa mengenali mana tanaman yang bisa dimakan dan mana yang tidak dan sebagainya. Belum lagi faktor binatang buas, karena feeling saya si anjing hutan itu tetap ada di sekitar kami, jadi apa ya, atmosfernya, hawanya itu kerasa gitu. Tapi ada satu percakapan yang terus terang aku nggak suka. Nah justru karena nggak suka itu jadi ingat terus ya. Iqbal berkata begini setelah menganalisa keputusan itu ya, karena keputusan itu akan sama buruknya antara Gagah turun mencari bantuan dan Gagah yang tinggal, aku yang turun itu sebenarnya Gagah sama-sama menurut analisa kami berdua kurang bekal untuk itu. Jadi kalau kemudian Gagah berani turun itu dia sudah melewati batas kemampuannya ya, batas kemampuannya. Jadi diberani-beranikan. Luar biasa ya, itu. dalam hal itu dia luar biasa. Nah percakapan yang tidak aku sukai itu karena si Iqbal mulai ngomong yang enggak gitu ya. Jadi dia ngomong ini cuma soal waktu. Kalau Gagah tidak bisa menemukan desa, dan untuk menemukan desa itu pastilah akan sangat sulit, maka kamu harus siap menemukan 2 jenazah. Jadi yang satu maksudnya dia meninggal karena Iqbal tahu pasti bahwa dia sedang menuju meninggal. Mungkin karena apa ya, badannya terasa sakit semua, dia nggak bisa bergerak. Kemudian hutan yang masih sangat lebat dan kami hanya bisa menunggu bantuan. Mungkin dia merasa nggak akan kuat gitu ya. Satu jenazahnya dia, yang satu jenazahnya Gagah. Waktu itu aku sempat marah ya, aku sempat mengumpat-umpat dia. Kok bisa? Kamu ingat gak 2 jungkuk yang kamu lihat? Iya, tapi katamu kan itu fata morgana, itu halusinasi. Sekarang ini aku simpulkan enggak gitu. Jadi si Iqbal itu malah dia yang tadinya mengatakan itu halusinasi, sekarang dia pula yang mengatakan bahwa itu firasat gitu. Itu firasat itu berarti kamu akan menemukan 2 jenazah. Nah aku protes lagi, kalau 2 jenazah bisa saja itu jenazahku sendiri sama jenazahmu. Gagah berhasil turun entah kapan kan gitu. Si Iqbal bilang enggak mungkin. Loh kok bisa enggak mungkin? Karena kamu punya semua bekal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di hutan. Kamu mengenal survival, kamu sedikit banyak tahu cara menghadapi binatang karena pawang gitu. Ya kamu bisa bayangin situasinya. Kamu tahu teman kamu mau meninggal dan yang disampaikan kata-kata semacam ini kan itu sangat apa ya, sangat mengharukan bagi aku. Dan itu terus aku lawan. Aku bilang enggak, bukan begitu. Itu halusinasi gitu. Kemudian dia minta
supaya aku mengambilkan bunga Edelweiss yang rencananya dia mau kasihkan pada cewek yang kami sukai bersama itu. Kemudian tragisnya itu ketika dia pegang itu beberapa kuntum itu tercecer. Karena apa? Karena tangannya sudah nggak bisa mengepal dengan nggak kuat, nggak ada tenaganya gitu. Bukan, ya? bukan nggak ada tenaganya. Jadi tangannya itu hanya bisa begini, nggak bisa begini. Karena ini tulang punggungnya itu. Jadi ini nggak bisa genggam gitu ya, ya. nggak bisa menggenggam dengan erat. Jadi beberapa tangkai itu lepas. Terus aku ambilkan, aku tahu maksudnya itu. Jadi maksudnya itu mau diikat. Nah, kemudian tak minta sudah gini. Terus dengan bantuan api, kaosku itu tak robek jadi apa ya, jadi tali gitu. Terus aku iketin, terus aku kasihkan. Piye jal rasanya kayak gitu. Jadi ini bunga ini hendak dia berikan pada cewek yang aku juga sukai. Jadi ini sahabatku mau memberikan ini pada kekasihmu, tapi dia dalam keadaan menghadapi kematian. Itu aku tidak bisa lupa itu sekarang. Dan dia bilang begini, mungkin aku tidak akan pernah bisa memberikan bunga ini. Nanti kalau aku nggak bisa, tolong kamu aja yang memberikan. Tapi aku pesen ya, kayaknya memang aku nggak ditakdirkan untuk memiliki anak ini. Berarti kan kamu yang punya kesempatan. Aku pesen supaya kamu nggak main-main. Nah itu aku marah lagi tuh. Jadi aku protes begini. Aku itu kan tidak pernah berharap kalau hubunganku sama wanita itu tidak pernah berhasil. Apa ya aku salah? Kan begitu. Kan tidak bisa dengan serta-merta aku yang salah. Karena aku gonta-ganti cewek itu belum tentu aku yang playboy juga. Kok dia bisa bilang begitu? Itu kan semacam tuduhan bahwa aku ini playboy kan begitu. Padahal kan enggak seperti itulah. Enggak seperti itu. Yang kedua, kalaupun pada akhirnya aku nanti jadi sama si cewek ini, aku juga nggak bisa terus dituntut supaya hubungannya berhasil terus kan gitu. Itu aku juga protes, itu nggak bisa begitu. Dan dia minta maaf, ya maaf. Mungkin karena aku terlalu mencintai. Nah ketika itu aku sadar bahwa ini anak ini memang sangat sayang ya sama si gadis dalam tanda petik ini ya. Dia sangat mencintai itu. Ya, kemudian sore hujan turun deras. Karena hujan turun deras, aku berusaha membawa Iqbal ini lebih ke tepi lagi supaya tidak kehujanan. Jadi kena terpayungi oleh tanaman. Jadi lebih ke pinggir lagi, ke pinggir sungai maksudnya. Nah celakanya karena aku mengurusi si Iqbal ini, korek dan rokok itu tidak terpikir. Kehujanan basah no? Bukan hanya basah, jadi rokok itu sudah pecah menjadi tinggal onggokan tembakau. Nah korek api, karena aku nggak bawa korek api gas kayak gini nih. Waktu itu korek api ini ya, yang biasa korek api biasa itu juga sudah empuk. Ujungnya ujungnya yang bisa untuk menyala itu sudah empuk.
pembungkusnya itu juga basah. Padahal si Iqbal ini begitu jatuh kan tubuhnya cepat drop terhadap udara dingin. Jadi bagaimanapun aku harus bikin api unggun. Nggak mencoba bikin bivak? Bikin bivak kayaknya besoknya lah baru bisa dilakukan. Jadi yang kupikirkan waktu itu karena ini emergensi kan, apa yang paling penting dulu yang dilakukan kan gitu. Nah saat itu yang paling dibutuhkan adalah api supaya si Iqbal agak Nggak kedinginan. agak kedinginan. Karena apa? Karena ketika dia udah aku pindahkan itu kan aku sudah mengganti pakaiannya. Jadi pakaiannya yang basah karena jatuh tadi jurang itu aku copotin, terus aku ganti pakai baju kering yang ada di ranselnya, yang kemudian sisanya aku sebar itu tadi. Nah ini menjadi satu-satunya baju kering sekarang, dan itu sudah mulai basah. Nah ini kan harus dijaga agar tetap kering. Jadi api penting. Nah membuat api dari kayu, 2 batang kayu itu hanya gampang dilihat, dipraktekkan itu luar biasa susahnya. Berarti diginiin. Itu kalau batu, kalau kayu kan harus digosok gitu atau diputer gini. Nah itu sudah dicoba, nggak bisa, bisanya cuma anget kayunya. Oh gitu. Nah akhirnya karena ini hanya bisa menghangatkan kayu, korek yang basah tadi aku keringkan dengan cara menghangatkan dulu di kayu. Paham? Jadi ini begitu hangat tempelin lagi, hangat tempelin lagi, sampai ada beberapa ini apa pentolnya ya, batang korek yang bisa apa kering, dan itu berjam-jam. Lama sekali. Jadi kayu ini gosok ini, nanti kalau panas tempelin lagi terus gitu. Kertasnya juga. Nah kemudian untuk karena ini kalau sampai menyala terus tidak segera mendapatkan sesuatu yang bisa terbakar, ini juga percuma. Akhirnya aku bilang sama Iqbal, aku minta maaf ya, kadomu kemarin itu terpaksa aku sobek. Dan dia hanya ketawa. Tahu maksudnya kadonya? Yang itu artikel itu ya? Artikel itu yang tentang pendaki itu, yang pendaki Filipina yang kakinya diamputasi itu aku sobek supaya ketika ini nyala nanti bisa untuk menyalakan ranting-ranting itu. Nah akhirnya habislah itu artikel itu, satu buku itu habis untuk menyalakan api unggun, tapi api unggunnya bisa menyala. Malam itu yang akan selalu aku kenang itu Iqbal tidur dengan memeluk bunga edelweisnya di dadanya itu. Dari situ aku tahu bahwa memang dia sangat mencintai. Nah kemudian aku peluk, ada dialog yang sangat menyedihkan juga. Aku bilang, ayo tidur Bal, kamu butuh energi untuk besok. Tahu jawabannya? Apa? Sebentar lagi aku akan tidur selamanya. Sedih. Aku akan menghabiskan sisa waktu sebelum tiba waktunya itu justru tidak dengan tidur. Ya apa boleh buat. Sedangkan aku sendiri tetap harus tidur. Karena apa? Karena di situ aku yang menjadi tumpuan nasib kami berdua kan. Banyak hal yang harus aku lakukan, mulai dari membuat api, kemudian mencari makanan, nyebokin si Iqbal kan. Kalau dia ke belakang kan dia nggak bisa jalan sendiri dan nggak bisa cebok kan, berarti aku harus punya energi.
Nah malam itu aku peluk dia, ya sudahlah kalau kamu mau nggak tidur, tapi apapun yang terjadi jangan meninggalkan aku. Jadi jangan jangan lepas dari pelukanku itu, maksudnya itu. Ya, aku tidur lelap sekali. Bangun itu karena Iqbal itu membangunkan. Jadi aku nggak ngerti malam itu dia tidur apa enggak. Mungkin tidur bangun karena apa? Karena ketika meluk pun aku kerasa, kemudian agak terbangun ketika dia berteriak sakit itu kan. Karena sebentar-sebentar dia sakit, jadi dia akan teriak gitu. Nah, ketika aku dibangunkan itu ternyata sudah pagi. Nah, dia membangunkan aku dengan mengatakan begini, Cik, bangun, gitu ya. Nah, Iqbal itu tidak selalu memanggil aku Alek. Teman-teman yang memanggilku Alek itu berarti dia mengenal aku setelah aku menjadi pendaki. Karena nama Alek aku dapatkan sebagai julukan nama gunung, nama rimba. Iqbal ini kan kenal aku ketika masuk kuliah pertama, jadi aku belum menjadi pendaki pun dia sudah mengenal, makanya dia memanggilku Puji. Ya kadang-kadang juga Alek, tapi lebih sering Puji. Ji, bangun Ji. Ada apa sih? Itu loh, anjing yang kamu ceritakan tuh datang. Dan aku nggak mengira kalau anjingnya sebesar itu. Segede apa tuh? Ya segede kambing lah, jadi hitam besar gitu. Nah dia berada di seberang sungai. Kami kan berada di tepi sebelah sini, itu agak ke sini ya, udah mepet supaya kita kena payung tanaman. Nah si anjing ini ada di seberang sungai sana dan sedang menjilati, sedang minum dari kubangan, tapi sambil melihat. Kayak mengintai gitu. Ya kayak mengintai. Itu ada rasa jengkel, marah, tapi juga takut. Karena apa? Karena kalau aku perhatikan, si anjing itu tidak pernah melepaskan pandangannya dari Iqbal, bukan dari aku. Mungkin tahu ya. Mas Iqbal cedera. Jadi dia curiga bahwa si Iqbal ini cedera. Kan mungkin kemarin dia melihat si Iqbal jatuh-jatuh terus karena matanya kan sudah terganggu. Nah kemudian ini kok berbaring terus, mungkin begitu. Dan dia mungkin juga mendengarkan teriakan kesakitan si Iqbal sepanjang malam itu. Gitu. Nah aku mendekat sambil mengambil sebatang kayu sisa api unggun itu. Udah, pokoknya aku teriakin aja, sini maju, tak hajar kamu. Pokoknya kalau kamu maju, udah pasti kamu mati. Padahal itu sebenarnya juga ada rasa takut ya. Ya takut lah. Ketika di Merbabu itu kan aku pernah diikuti. Jadi Merbabu rute lewat Selo, Sabana 1 dan 2 itu dulu itu di situ banyak anjing hutannya. Nah aku pernah mendaki sendirian sebelum ke Slamet itu. Aku tuh diikuti anjing hutan. Nah tadinya 1, ini balik, datang lagi itu sudah 2. Lempari sama batu, balik lagi, datang lagi, tambah lagi. Gitu. Itu anjing gitu loh. Jadi waktu di Slamet pun karena belajar pengalaman dari Merbabu ini, aku nggak yakin kalau ini 1 gitu loh. Jangan-jangan di belakangnya ada beberapa, jadi ada takutnya itu. Kalau 1 mungkin masih bisa ngatasi, tapi kalau bergerombol ya nggak mungkin, karena Iqbal sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu, bergerak itu sudah sakit. Ya akhirnya si anjing itu juga tampak ragu-ragu. Akhirnya dia berbalik pergi. Aku lempari sama batu. Ketika dia berbalik pergi itu kan saya tahu berarti dia sendirian. Terus Mas Iqbal gimana waktu melihat anjing itu?
Ya dia cuman apa ya, antara takut dan apa ya, semacam bingung lah, karena menurut dia itu pengalamannya pertama di hutan ketemu binatang buas gitu. Karena apa? Karena dia belum pernah menerabas hutan. Jadi kalau lewat rute biasa, lewat jalan pendakian, pendaki jarang sekali ketemu binatang itu, karena naluriah mereka itu justru menghindari manusia. Gitu. Terus habis itu anjingnya datang lagi enggak Mas? Datang sama teman-temannya gitu? Enggak. Jadi itulah saat terakhir aku bertemu dengan anjing hutan yang sendirian itu, yang warnanya hitam itu. Jadi hari-hari setelah itu dia tidak muncul, karena yang muncul malah harimau.